Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Lisa Dini Safitri, NIM 2020-037, yang kedua Alfur Rohma, NIM 2020-038, dan yang terakhir Siska Septiana, NIM 2020-039. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pemikiran ekonomi pada masa fisiokrat, yang kedua, bagaimana pemikiran para tokoh ekonomi pada masa fisiokrat, dan yang terakhir yaitu inti dari ajaran fisiokrat. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi. Kata fisiokratik berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu fisik yang berarti alam atau ilmu alam, dan juga kratin atau kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan, yang kemudian diartikan sebagai kekuatan alam atau hukum alam, rule of nature. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh dengan keselarasan dan juga keharmonisan. Pemikiran kaum fisiokrat mengenai sistem ekonomi juga berakar pada filsafat dasar bahwa penataannya seharusnya diatur menurut kekuatan hukum alam. Nah, bagaimana caranya? Beri manusia kebebasan, biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu terlalu campur tangan, dan alam akan dengan sendirinya menyeimbangkan dan mengatur sedemikian rupa. Pemikiran tersebut merupakan benih konsep laissez-passer dari perekonomian bebas yang menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar yang nantinya lebih dikembangkan oleh Adam Smith. Selanjutnya, pemikiran para tokoh ekonomi pada masa fisiokrat. Munculnya para tokoh dan aliran fisiokratisme dianggap sebagai reaksi terhadap pandangan dan praktek yang dianjurkan para penganut merkantilisme di masa sebelumnya. Karena pada era merkantilisme, sektor pertanian dan kaum petani lebih dianaktirikan dibanding kepentingan saudagar yang berkecimpung dalam bidang niaga dan industri. Selanjutnya, Franz Joyce Quisney 1694 sampai 1774 merupakan tokoh utama dalam aliran fisiokrat. Quisney adalah seorang dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah. Quisney dianggap sebagai anggota Académie des Sciences yang merupakan sebuah lembaga ilmiah yang memiliki wibawa yang sangat tinggi di Perancis. Menurut Quisney, proses dan gejala kehidupan ekonomi jika dilihat dalam hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersendiri. Gagasan tersebut dimuat dalam tableau ekonomik. Dari tabel tersebut, tampak bahwa Quisney membagi masyarakat perekonomian menjadi 3 kelas. Yang pertama, productive class, yaitu masyarakat yang aktif berproduksi di bidang pertanian, termasuk perikanan dan pertambangan. Sterilist class, kaum non-produktif, seperti saudagar atau di bidang niaga dan industri, para profesional, para buruh, dan tenaga kerja penerima gaji. Yang ketiga, proprietary class, meliputi kaum tuan tanah. Menurut Jacques Turgot 1727 sampai 1781, Turgot adalah seorang ilmuwan sejati di bidang ekonomi dan filsafat. Turgot pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah Raja Louis. Sejalan dengan pemikiran Quisney, Turgot juga berpendapat bahwa net product,
yang diciptakan oleh sektor pertanian menjadi sumber satu-satunya yang dapat memelihara kehidupan golongan masyarakat lainnya. Jadi, ada dua sumbangan pemikiran Turgot. Yang pertama, teori pembentukan modal. Pada dasarnya, teori Turgot bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat, nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. Yang kedua, teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasannya. Menurut pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modal, mulai tidak tertentu akan memperoleh hasil yang lebih. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of diminishing returns, atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Selanjutnya yaitu inti dari ajaran kaum fisiokrat. Yang pertama, kaum fisiokrat menganggap sumber kekayaan negara adalah sumber daya alam. Yang kedua, pemilik tanah harus dibebani pajak. Yang ketiga, para fisiokrat mengutamakan arti pentingnya sektor pertanian. Kegiatan pertanian dianggap sebagai satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan suatu surplus produksi secara neto untuk masyarakat. Dan yang keempat, pemerintah tidak perlu terlalu campur tangan, karena alam akan dengan sendirinya menyeimbangkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga ekonomi harmoni dan general welfare terwujud. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.